Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kriptografi akan mempresentasikan tentang algoritma klasik. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Rafiro Jagat, lalu ada Deliana, lalu ada Widya Amelia, lalu ada Arvino, Arits, dan juga Karenina. Oke, yang pertama algoritma bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array atau daftar. Cara kerja bubble sort adalah dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan dalam array dan menukar mereka jika mereka tidak dalam urutan yang benar. Algoritma ini terus-menerus melintasi array hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan, sehingga elemen-elemen itu terurut secara berurutan. Langkah-langkah algoritma bubble sort yang pertama yaitu loop dari awal hingga akhir array. Terus yang kedua, untuk setiap pasangan elemen yang bersebelahan dibandingkan. Lalu yang ketiga, jika elemen yang pertama lebih besar dari elemen yang kedua, maka ditukar posisinya. Lalu yang keempat, lanjutkan langkah-langkah 1 sampai 3 hingga tidak ada lagi pertukaran. Lalu yang kelima, setelah satu lintasan selesai, elemen terbesar akan berada di posisi paling akhir. Lalu yang keenam dan terakhir, ulangi langkah-langkah 1 sampai 5 dengan mengurangi panjang lintasan seiring berjalannya waktu hingga seluruh array terurut. Analisis kinerja terbaik, rata-rata dan terburuk, serta kompleksitas waktu. Kinerja terbaik. Ketika array yang sudah terurut, bubble sort hanya memerlukan satu lintasan untuk mengetahui bahwa tidak ada pertukaran yang dibutuhkan. Lalu kinerja rata-rata dan terburuk. Pada kasus rata-rata dan terburuk, bubble sort melakukan n kali n per 1 per 2, n-1 per 2 perbandingan dan pertukaran elemen. Ini membuat algoritma ini kurang efisien untuk array besar. Kompleksitas waktu. Bubble sort memiliki kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk O kali N pangkat 2, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Lalu yang kedua ada algoritma selection sort. Jadi selection sort ini adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja mencari elemen terkecil dalam array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil dari sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua dan seterusnya. Algoritma ini berulang sampai seluruh array terurut. Langkah-langkahnya yang pertama itu loop dari indeks 0 hingga n-1, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Yang kedua, temukan elemen terkecil dalam sisa array, mulai dari indeks yang sedang diproses hingga akhir array. Lalu yang ketiga, tukar elemen terkecil dengan elemen pada indeks yang sedang diproses. Lalu yang keempat, ulangi langkah-langkah 1 sampai 3 untuk setiap indeks hingga seluruh array terurut. Lalu analisis kompleksitas waktu dan kelebihan dan peran. Kompleksitas waktu, selection sort ini memiliki kompleksitas waktu yang konstan untuk kinerja terbaik, rata-rata dan terburuk, yaitu O kali N pangkat 2. Di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Ini membuatnya kurang efisien untuk array besar. Kelebihan, mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak memerlukan banyak pertukaran elemen seperti bubble sort. Kekurangannya yaitu tidak efisien untuk array besar karena memiliki kompleksitas waktu yang tinggi dan tidak stabil. Artinya elemen-elemen yang dengan nilai yang sama dapat berubah urutan setelah pengurutan. Algoritma insertion sort, konsep dasar insertion sort dan pengertiannya merupakan salah satu penerapan untuk pengurutan secara sederhana pada algoritma di mana bekerja dengan menggeser berurutan elemen-elemen bertipe array hingga berada pada posisi yang sesuai dengan urutan yang benar. Contoh, ketika pemain kartu ingin mengurutkan tumpukan kartu permainan, pemain akan mengambil satu kartu dan menyisipkannya sesuai dengan nomor. Algoritma insertion sort yaitu langkah-langkahnya yang terlibat dalam algoritma insertion sort. Adapun cara algoritma insertion sort
bekerja yaitu pertama, anggap elemen pertama array dalam urutan yang benar. 2. Ambil elemen kedua dan bandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. 3. Geser elemen-elemen yang lebih besar ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen kedua. Terus masukkan elemen kedua ke dalam posisi yang sesuai. Lalu yang kelima, ulangi langkah kedua dan 2 hingga 4 untuk setiap elemen berikutnya. Yang terakhir adalah proses ini diulang sampai seluruh array terurut. Langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma insert sort yaitu pertama, anggap elemen pertama itu 1 dalam array sudah dalam urutan yang benar. Ambil elemen kedua yaitu 2 dan bandingkan dengan elemen pertama itu 1. Karena elemen kedua atau 2 lebih besar dari elemen pertama atau 1, tidak perlu ada pergeseran dan elemen kedua tetap berada pada posisi yang benar. Ambil elemen ketiga yaitu 3 dan bandingkan dengan elemen sebelumnya 1 dan 2. Geser elemen kedua ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen ketiga. Masukkan elemen ketiga ke dalam posisi yang sesuai setelah pergeseran. Ambil elemen keempat, yaitu 4, dan bandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya, yaitu 1, 2, dan 3. Geser elemen ketiga ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen keempat. Yang ke-9, geser elemen kedua, yaitu 2, ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen ketiga. Yang terakhir adalah masukkan elemen keempat, yaitu 4, ke dalam posisi yang sesuai setelah pergeseran. Kompleksitas waktu dan perbandingan dengan algoritma sorting lainnya. Rata-rata kompleksitas waktu pada algoritma insertion sort yaitu O dikali N pangkat 2, di mana N merupakan jumlah elemen pada array. Dibandingkan dengan algoritma yang lain, insertion sort memiliki keuntungan yaitu ketika ingin menyisipkan data baru ke dalam array yang sudah terurut tanpa perlu mengurutkan ulang seluruh array. Kompleksitas waktu dan perbandingan dengan algoritma sorting lainnya yaitu mengurutkan array 25, 10, 20, 5, 15 menggunakan algoritma insertion sort. Iterasi pertama yaitu 10, 25, 20, 5, 15. Satu perbandingan dan satu pergeseran. Yang iterasi kedua adalah 10, 20, 25, 5, 15. Dua perbandingan dan satu pergeseran. Iterasi ketiga yaitu 5, 10, 20, 25, 15, 3 perbandingan dan 2 pergeseran. Iterasi keempat yaitu 5, 10, 15, 20, 25, yaitu 4 perbandingan dan 3 pergeseran. Jumlah total perbandingan dalam hal ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 10. Seperti yang terjadi pada contoh sebelumnya, lalu total pergeseran yaitu 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 7. Algoritma merge sort. Penjelasan tentang merge sort dan pendekatan divide dan unquire. Merge sort merupakan algoritma pendekatan yang salah satunya berdasarkan dari pendekatan divide and conquer, di mana penyelesaian masalah dengan memecahnya kemudian menggabungnya setelah ada solusi. Contohnya yaitu pada buku telepon yaitu daftar nama orang akan diurutkan berdasarkan alfabet secara efisien dengan cara menggunakan merge sort. Langkah-langkah algoritma merge sort yaitu pembagian atau divide. Array akan diurutkan dengan cara dibagi dua bagian hingga elemen-elemennya tinggal 1 atau kosong. Yang kedua ada penyatuan atau conquer, yaitu merge sort digunakan untuk mengurutkan bagian yang kecil dengan cara rekursif. Yang ketiga ada penggabungan atau merge. Hasil pengurutan dari dua bagian yang lebih kecil digabungkan hingga menjadi satu array dengan cara membandingkan elemen-elemen urutan yang benar. Analisis kerja dan kelebihan penggunaan merge sort. Pada analisa kerja merge sort mempunyai kinerja cukup baik dengan kompleksitas waktu O dikali N log N, di mana dapat diartikan merge sort mempunyai kelebihan yaitu pengurutan yang stabil, penggunaan memori yang tetap meskipun array dalam berjumlah besar, mudah diimplementasikan, dan performa yang konsisten. Lalu ada analisis kerja dan kelebihan penggunaan merge sort, yaitu contohnya array dalam 19, 6, 40, 27, dan 63. Pembagiannya itu divide, bagi array menjadi dua bagian sekitar tengahnya, yaitu bagian kiri 19 dan 6, bagian kanannya itu 40, 27, dan 63. Lalu yang kedua, bagi setiap bagian hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu bagian kirinya itu dibagi jadi 19 dan 6, bagian kanannya 40 dan 27,63. Lalu ada penyatuan atau convert, yaitu urutkan setiap bagian yang lebih kecil secara rekursif, yaitu bagian kirinya jadi 6 dan 19, dan bagian kanannya jadi 27, 40, dan 63. Lalu yang terakhir adalah penggabungan.
atau merge. Gabungan kedua bagian yang telah diurutkan menjadi satu array yang terurut. Kita gabungkan 6 dan 19 dengan 27, 40, dan 63. Hasil akhirnya yaitu adalah array yang terurut dengan 6, 19, 27, 40, dan 63. Selanjutnya ada algoritma quicksort. Quicksort itu merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Ini adalah langkah-langkahnya. Pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Lakukan sort secara rekursif terhadap sub-array sebelah kiri dan kanan pivot. Di sini ada contohnya. Dalam contoh di atas, kita memiliki fungsi quicksort yang menerima sebuah array sebagai input dan mengembalikan array yang telah diurutkan menggunakan algoritma quicksort. Fungsi ini melakukan pemilihan pivot, mempartisi array menjadi dua bagian, atau lebih kecil dan lebih besar dari pivot, dan kemudian melakukan rekursi pada kedua bagian tersebut. Hasil akhirnya adalah array yang sudah diurutkan. Keunggulan algoritma quicksort secara umum memiliki kompleksitas O atau N log N. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga dalam praktiknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort. Yang keempat, melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Yang kelima, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kekurangan algoritma quicksort yang pertama itu sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan, yang hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O n kuadrat pangkat 2. Yang ketiga, secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasilnya. Akhirnya, dalam hal inputnya bernilai sama. Yang keempat, pada penerapan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stack dan memacetkan program. Yang terakhir, yang kelima, bahasa pemrograman quicksort ada dalam pustaka stdlib.h untuk bahasa C, dan class TList dan TStringlist dalam DLP atau objek Pascal maupun Free Pascal. Yang keenam, algoritma binary search. Algoritma binary search ini adalah algoritma pencarian pada array atau list dengan elemen yang terurut, yang mana dilakukan dengan memotong array menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga nilai yang dicari itu dapat ditemukan. Nah, nama lain dari algoritma binary search ini adalah half interval search, logarithmic search, atau binary chop. Karakteristiknya itu adalah dia itu adalah sifat penting dari algoritma pencarian itu untuk membandingkan efisiensi dari sebuah algoritma. Yang pertama adalah completeness, yaitu algoritma pencarian binary search ini dikatakan lengkap jika menjamin untuk mengembalikan solusi jika setidaknya ada solusi untuk setiap input random. Yang kedua, optimality. Jadi jika solusi yang ditemukan untuk suatu algoritma itu dijamin sebagai solusi terbaik atau sebagai biaya jalur terendah, maka di antara semua solusi lainnya, maka solusi untuk algoritma tersebut dikatakan sebagai solusi yang optimal. Yang ketiga adalah time complexity, yang dimana ukuran waktunya itu dibagi suatu algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, space complexity, yaitu ruang penyimpanan maksimum yang diperlukan pada setiap titik selama proses pencarian sebagai kompleksitas masalah. Contohnya, yaitu untuk penjelasan langkah administrasi ini adalah pertama kita tentukan dua indeks left dan right yang merupakan batas-batas rentang pencarian awal dalam array. Yang kedua, selama bagian left ini kurang dari atau sama dengan right, kita akan mengulangi pencarian. Yang ketiga, pada setiap satu iterasi kita menghitung indeks tengah
atau mid dari rentang pencarian saat ini. Lalu yang keempat, kita akan memeriksa apakah elemen di indeks tengah atau mid itu sama dengan target yang kita cari. Jika iya, kita akan mengembangkan indeks mid yang berarti kita telah menemukan target. Yang kelima, jika elemen di mid ini kurang dari target, kita tahu bahwa target itu berada di sebelah kanan mid. Sehingga kita memperoleh level itu menjadi mid tambah 1. Yang keenam, jika elemen di mid lebih besar dari target, kita tahu bahwa target itu berada di sebelah kiri mid, sehingga kita dapat memperoleh rate ini menjadi mid kurang 1. Kita mengulangi langkah-langkah ini sampai kita dapat menemukan targetnya atau rentang pencarian menjadi kosong ketika left itu lebih besar dari right, yang berarti target tidak ada dalam array. Yang terakhir, jika target tidak ditemukan dalam array, kita akan mengembalikannya -1. Mengenai kompleksitas suatu binary search adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah waktu terbaik, best case atau O1. Yang ini terjadi ketika target ditemukan pada indeks tengah dalam array pada iterasi pertama. Lalu untuk worst case-nya, O log n, ini terjadi ketika target dalam elemen terakhir atau tidak ada dalam array, dan algoritmanya ini harus melakukan log 2n iterasi di mana n ini ada jumlah elemen dalam array. Lalu yang ketiga ada waktu rata-rata atau average case yaitu O log n, di mana binarisasi ini akan memiliki kinerja yang sangat baik dalam kasus rata-rata, karena setiap iterasinya dapat mengurangi jumlah kemungkinan elemen yang harus diperiksa menjadi setengah dari iterasi sebelumnya. Lalu dua ada kompleksitas ruang. Yang A itu kompleksitas ruang algoritma binary search adalah O1, di mana algoritma ruangnya ini menggunakan jumlah konstan ruang tambahan yang tidak tergantung pada ukuran array masukan. Ini karena kita hanya perlu beberapa variabel sederhana seperti left, right, dan mid untuk melacak dan memanipulasi rentang pencarian saat ini. Jadi binary search ini adalah algoritma yang sangat efisien untuk mencari elemen dalam array secara terurut, yang mana itu adalah salah satu keuntungan utama dari penggunaan binary search dalam pencarian data dalam set data yang besar. Nah, algoritma binary search ini dapat bekerja efektif dalam situasi seperti apa saja. Yang pertama adalah data terurut. Jadi algoritma ini memerlukan data yang diurutkan. Oleh karena itu, algoritma ini efektif ketika data yang akan dicari telah diurutkan sebelumnya, baik dalam urutan naik, ascending, maupun turun, descending. Yang kedua, data yang ukurannya besar. Jadi binary search ini sangat efisien ketika dipakai untuk mencari data dalam set paket data yang besar. Ini karena kompleksitas suatu binary search adalah O log n, di mana n itu ada jumlah elemen dalam suatu data. Ketika n-nya itu besar, maka binary search itu akan jauh lebih cepat daripada pencarian linear atau linear search yang memiliki kompleksitas suatu O(n). Yang ketiga, pencarian berulang. Jika Anda perlu melakukan banyak pencarian dalam data yang sama, maka binary search ini sangat menguntungkan, meskipun pencarian pertama itu memerlukan waktu O log n yang lebih lama, dan pencarian-pencarian berikutnya ini dalam data yang sama akan sangat cepat. Situasi di mana algoritma binary search ini efektif adalah dalam pencarian elemen tertentu. Jadi binary search ini cocok ketika Anda ingin mencari elemen tertentu dalam data, dan Anda dapat menggunakannya untuk menemukan elemen tertentu dan mengembalikannya dalam indeks dalam data terurut. Yang kedua, kasus pencarian yang tidak terduga. Jika Anda tidak tahu berapa banyak data yang harus Anda cari, tapi data dalam kondisi terurut, maka binary search ini masih bermanfaat. Anda dapat menggunakan binary search ini untuk mencari data, hingga Anda dapat menemukannya atau menentukan bahwa data tersebut tidak ada dalam kumpulan data. Yang ketiga, yaitu kondisi terbatas pada ruang. Jadi, algoritma binary search ini memiliki kompleksitas ruang konstan O1, yang berarti yang memerlukan sedikit memori tambahan. Dan ini membuatnya cocok untuk situasi di mana ruang memori adalah kendalanya. Dan untuk note ya, catatan tentang algoritma binary search ini, namun penting untuk diingat kalau untuk algoritma binary search ini hanya berfungsi dengan baik pada data yang sudah diurutkan. Jika data tidak diurutkan, maka Anda harus mengurutkannya terlebih dahulu, yang memerlukan waktu O n dikali log n. Nah, dalam banyak kasus, jadi efisiensi binary search ini bergantung pada data yang diurutkan. Yang ketujuh ada algoritma linear search. Linear search itu merupakan sebuah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah larik atau array atau daftar dalam list. Algoritma ini melakukan pencarian dengan cara mengunjungi setiap elemen satu persatu dari awal hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir dari struktur data. Jika elemen yang dicari ditemukan, algoritma akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai yang menandakan elemen tidak ditemukan. Karakteristiknya yang pertama, algoritma linear search sederhana dan mudah dimengerti.
Yang kedua, sangat cocok digunakan untuk himpunan data yang tidak diurutkan. Ketiga, waktu eksekusi linear karena mengunjungi setiap elemen satu persatu. Yang keempat, efektif untuk himpunan data kecil atau ketika tidak ada informasi tambahan yang tersedia tentang himpunan data. Kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti yang tertera di gambar, langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, tentukan himpunan data array atau daftar yang akan dicari. Kedua, tentukan elemen yang ingin dicari. Tiga, panggil fungsi linear search dengan memberikan himpunan data dan elemen target sebagai argumen. 4. Fungsi akan mencari elemen target dalam himpunan data dengan mengikuti langkah-langkah linear search yang dijelaskan di atas. Yang terakhir, fungsi akan mengembalikan indeks elemen target jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Kompleksitas waktunya adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen secara linear bergantung pada jumlah elemen dalam daftar. Yang pertama ada worst case. Dalam situasi terburuk, linear search harus mencari semua N elemen di daftar sebelum menemukan elemen yang dicari atau menemukan bahwa elemen tersebut tidak ada di dalam daftar. Lalu ada best case. Dalam situasi terbaik, elemen yang dicari ditemukan pada indeks pertama daftar, sehingga hanya perlu satu perbandingan. Ada average case. Dalam kasus rata-rata, elemen yang dicari biasanya ditemukan di tengah-tengah daftar, sehingga perlu memeriksa sekitar setengah dari elemen. Situasi di mana algoritma linear search efektif. Linear search efektif jika daftar relatif kecil atau jika elemen yang dicari berada di dekat daftar awal. Namun untuk daftar besar, algoritma pencarian lebih efisien seperti binary search jika data diurutkan terlebih dahulu. Daftar tidak terurut, linear search dapat digunakan untuk mencari elemen dalam daftar yang tidak terurut. Ini efektif karena tidak bergantung pada urutan elemen dalam daftar. Ketika daftar kecil, linear search mungkin lebih cepat daripada algoritma pencarian yang lebih kompleks, seperti binary search. Ini karena overhead yang terkait dengan algoritma yang lebih canggih dapat lebih besar daripada keuntungan dari pencarian yang lebih cepat. Jika Anda mencari elemen yang jarang muncul dalam daftar, linear search dapat menjadi pilihan yang terbaik. Algoritma ini akan berhenti segera setelah elemen ditemukan tanpa memeriksa seluruh daftar jika elemen tersebut muncul di awal. Sebagai catatan, perlu diingat bahwa linear search tidak efisien untuk daftar besar atau dalam situasi di mana pencarian elemen sering terjadi. Karena kompleksitas waktu yang linear dapat menjadi lambat, untuk situasi seperti itu, algoritma pencarian yang lebih efisien seperti binary search atau hashing mungkin lebih cocok. Yang kedelapan, algoritma Fibonacci. Algoritma Fibonacci ini adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan suatu deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini adalah deret bilangan yang dimulai dengan dua angka pertama, yaitu 0 dan 1. Dan setiap angka selanjutnya itu dihasilkan dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya dalam deret. Secara matematis, deret Fibonacci ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi 0 sama dengan 0, fungsi 1 sama dengan 1. Untuk fungsi kn itu sama dengan fungsi n dikurang 1 ditambah f n kurang 2 untuk syarat n lebih dari 1. Jadi angka ketiga dalam deret Fibonacci ini adalah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Angka keempat adalah hasil penjumlahan angka kedua dan ketiga, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Algoritma Fibonacci ini dapat. Lalu untuk karakteristiknya, algoritma Fibonacci ini adalah yang pertama rekursif atau iteratif. Algoritma Fibonacci ini dapat diimplementasikan atau diterapkan baik secara rekursif maupun secara iteratif. Nah, implementasi rekursifnya ini memanggil fungsi itu sendiri untuk menghitung nilai Fibonacci. Sementara implementasi iteratifnya itu menggunakan perulangan atau looping untuk menghasilkan deret Fibonacci. Yang kedua, perhitungan terulang. Dalam implementasi iteratif ini, algoritma Fibonacci ini perlu menghitung ulang semua angka dalam deret hingga angka yang dimintanya. Ini berarti terdapat proses duplikasi perhitungan yang dapat mengurangi efisiensi algoritma. Nah, untuk menghindari duplikasi ini, maka penggunaan penyimpanan sementara seperti array bisa membantu untuk proses algoritma Fibonacci. Yang ketiga, ketergantungan pada nilai sebelumnya. Algoritma Fibonacci ini sangat tergantung pada nilai-nilai sebelumnya dalam deret untuk menghasilkan nilai berikutnya. Dan ini dapat terlihat dalam rumus matematisnya di mana setiap angka dalam deret Fibonacci itu adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Contoh dari algoritma Fibonacci.
Yaitu rangka-rangkanya pelaksanaan algoritma ini yaitu inisialisasi dua angka pertama dalam daerah Fibonacci. Jika n adalah 0 atau 1, maka kembalikan angka tersebut. Lalu hitung A ke I tambah 1 dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Lalu angka terakhir yaitu kembalikan angka ke n dalam daerah Fibonacci. Lalu mengenai kompleksitas waktu algoritma Fibonacci. Nah, implementasi rekursif tanpa memoisasi ini yaitu kompleksitas waktu algoritma Fibonacci dalam implementasi rekursif tanpa memoisasi adalah eksponensial, yaitu O2 pangkat N. Di mana mati. Di mana N ini adalah nomor yang Anda cari dalam dari Fibonacci. Ini disebabkan oleh pemanggilan rekursif yang berulang tanpa penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya. Algoritma ini sangat tidak efisien untuk nilai N yang besar karena pertumbuhannya sangat cepat. Lalu untuk implementasi rekursif dengan memoisasi, yaitu dengan memoisasi ini dapat dioptimalkan secara signifikan. Nah, hasil output perhitungan yang sudah dilakukan ini disimpan dalam suatu struktur data, yaitu biasanya dalam bentuk array atau dictionary atau kamus, sehingga tidak ada perhitungan yang berulang atau looping. Nah, dengan teknik memoisasi ini, maka kompleksitas waktu algoritma ini Fibonacci dalam implementasinya rekursif bisa menjadi ON, di mana N-nya ini adalah nomor yang Anda cari dalam daerah Fibonacci. Ini karena setiap nilai dalam daerah Fibonacci itu hanya dihitung satu kali dan kemudian disimpan dalam penggunaan berikutnya. Yang pertama itulah implementasi iteratif. Implementasi iteratif algoritma Fibonacci ini memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih baik daripada implementasi rekursif tanpa memoisasi. Lalu, yang kedua, dalam implementasi iteratif ini kompleksitas waktunya adalah ON, di mana N itu adalah nomor yang Anda cari dalam deret Fibonacci. Ini karena Anda secara berurutan dapat menghitung setiap angka dalam deret dengan menggunakan perulangan sebanyak N. Contohnya, jika Anda ingin menghitung Fibonacci ke-10, maka implementasi rekursifnya ini tanpa memoisasi akan melakukan banyak perhitungan berulang dan memiliki kompleksitas waktu eksponensial O2 pangkat 10, yaitu O1024. Sementara untuk implementasi iteratifnya itu akan memiliki kompleksitas waktu O10 dan sama dengan O10. Oleh karena itu, untuk menghindari kinerja yang buruk, terutama untuk nilai N yang besar, maka sebenarnya menggunakan implementasi iteratif atau rekursif dengan memoisasi dalam praktiknya untuk menghitung angka dalam dari Fibonacci. Situasi di nama algoritma Beniers ini Fibonacci ini efektif adalah yaitu pertama pencarian direct Fibonacci. Algoritma Fibonacci ini efektif ketika Anda ingin menghasilkan atau mencari angka dalam dari Fibonacci itu sendiri. Dalam hal ini algoritma ini akan menghasilkan dari Fibonacci dengan benar. Yang kedua adalah perhitungan angka Fibonacci yang spesifik. Jadi jika Anda ingin menghitung angka Fibonacci pada posisi tertentu dalam suatu deret, misalnya angka ke-20 dalam deret, maka algoritma Fibonacci ini akan bekerja efektif. Dengan implementasi yang benar seperti iteratif atau rekursif dengan memoisasi, maka Anda dapat menghitung angka Fibonacci ini pada posisi yang Anda inginkan dengan cepat. Yang ketiga itu ada analisis algoritma, yaitu Fibonacci itu sering digunakan dalam analisis algoritma dan matematika komputasi. Gunanya untuk memahami kinerja dan kompleksitas waktu algoritma. Ini karena dari Fibonacci ini memiliki pertumbuhan eksponensial dan penggunanya itu dalam analisis algoritma membantu menunjukkan perbedaan antara algoritma dengan kompleksitas linear, eksponensial, dan atau lainnya. Lalu yang keempat adalah pemahaman pemrograman. Nah, Fibonacci ini sering digunakan juga dalam pengajaran pemrograman dan pemahaman konsep seperti rekursi, iterasi, dan memoisasi. Dan ini juga membantu pemrograman belajar dan berlatih dalam mengembangkan algoritma dan meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana algoritma Fibonacci itu bekerja. Dan untuk note-nya, namun perlu diingat kalau algoritma Fibonacci ini lebih berguna sebagai alat pembelajaran dan demonstrasi daripada algoritma yang digunakan secara praktis dalam aplikasi dunia nyata. Nah, untuk kinerjanya itu lambat untuk menghitung angka Fibonacci besar tanpa pengoptimalan tambahan. Dan dalam banyak kasus sendiri ada algoritma lain yang lebih efisien untuk masalah tertentu daripada algoritma Fibonacci. Ya, selanjutnya itu ada algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean itu adalah metode matematika yang digunakan untuk mencari FPB dari dua bilangan bulat. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tanpa sisa. Balik belum? FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tanpa sisa.
Algoritma ini didasarkan pada penggunaan sifat dasar dari FPB, yaitu bahwa FPB dari dua bilangan sama dengan FPB dari bilangan yang lebih kecil, dan sisa pembagian dari bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Selanjutnya ada penerapan dalam mencari FPB dari dua bilangan. Yang pertama, ambil dua bilangan bulat, misalnya A dan B, di mana A lebih besar sama dengan B. Yang kedua, itu sisa pembagian A dengan B, yaitu A modulus B. Yang ketiga, jika sisa pembagian tersebut adalah 0, maka FPB adalah B. Yang keempat, jika sisa pembagian tidak sama dengan 0, gantilah A dengan B dan B dengan sisa pembagian tadi, kemudian kembali ke langkah 2. Yang kelima, ulangi langkah-langkah tersebut hingga sisa pembagian menjadi 0. Yang keenam, ketika sisa pembagian menjadi 0, FPB adalah bilangan B. Ya, ini ada contohnya. Soalnya FPB jadi 48 dan 18 menggunakan algoritma Euclidean. A sama dengan 48, B sama dengan 18. A modulus B sama dengan 48, modulus 18 sama dengan 12. Sisa pembagiannya. A sama dengan 18, B sama dengan 12. A modulus B sama dengan 18, modulus 12 sama dengan 6. Sisa pembagian. A sama dengan 12, B sama dengan 6. A modulus B sama dengan 12, modulus 6 sama dengan 0. Sebagian terakhir. Karena sebagian menjadi 0, FPB adalah FPB bilangan B, yaitu adalah 6. Algoritma Euclidean juga dapat diperluas untuk mencari inverse modulo dari suatu bilangan. Inverse modulo dari A terhadap modulo M adalah bilangan X, di mana A pangkat X modulus M sama dengan 1. Penerapan dalam mencari inverse modulo. Ambil dua bilangan bulat, A bilangan yang akan dicari inverse modulo, dan M yaitu modulo. Yang kedua, gunakan algoritma Euclidean untuk mencari FPB dari A dan M. Misalnya FPB AM sama dengan D. Yang ketiga, jika D tidak sama dengan 1, maka inverse modulo tidak ada karena dan M harus relatif prima. FPB AM sama dengan 1. Jika D sama dengan 1, kita dapat menggunakan algoritma inverse modulo untuk mencari X. Dengan menggunakan identitas Bizot, A pangkat X tambah M pangkat Y sama dengan 1, kita dapat menghitung nilai X. Biasanya kita hanya tertarik pada nilai X yang positif dan lebih kecil dari M. Yang terakhir, keenam, hasil dari langkah 5 adalah inverse modulo dari A terhadap M. Contoh dari pencarian inverse modulo menggunakan algoritma Euclidean. Misalkan kita ingin mencari inverse modulo 5 dari mencari X sehingga 3 pangkat X. Stop. Selanjutnya, contoh dari pencarian inverse modulo menggunakan algoritma Euclidean. Misalkan kita ingin mencari inverse modulo 5 dari 3, yaitu mencari X sehingga 3 pangkat X modulo 5 sama dengan 1. Yang pertama, FPB 3, 5 itu sama dengan 1, karena 3 dan 5 adalah relatif prima. Yang kedua, kita menggunakan identitas Bizot 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 1. Dalam hal ini, kita tidak perlu Y. Yang ketiga, kita bisa mencari X dengan membawa persamaan di atas. 3 pangkat X sama dengan 1 min 5 pangkat Y. Kita lihat bahwa X sama dengan min 1 adalah solusi persamaan ini, tetapi kita ingin X yang positif dan lebih kecil dari 5. Yang kelima, karena kita bekerja dalam modulo 5, kita tahu bahwa min 1 sama dengan 4 modulo 5, sehingga X sama dengan 4 adalah inverse modulo 5 dari 3. Jadi inverse modulo 5 dari 3 adalah 4. Ya. Selanjutnya adalah algoritma CV of Eratosthenes. Algoritma CV Eratosthenes untuk menemukan bilangan prima. CV of Eratosthenes adalah algoritma klasik dalam matematika dan ilmu komputer yang digunakan untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu. Algoritma ini dinamai setelah matematikawan Yunani kuno bernama Eratosthenes. Ya. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menjalankan algoritma tersebut. Yang pertama, buatlah sebuah daftar atau array berisi semua bilangan bulat dari 2 hingga batas atas yang ingin kita periksa. Kedua, mulai dari bilangan 2 atau bilangan prima pertama, tandai semua kelipatan dari 2 dalam daftar tersebut sebagai non-prima. Artinya, tandai
tandai 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sebagai non prima. Ketiga, pindah ke bilangan prima berikutnya yang belum ditandai dalam daftar, yaitu bilangan 3, dan tandai semua kelipatan dari 3 sebagai non prima. Artinya tandai 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sebagai non prima. Keempat, terus lanjutkan langkah 3 untuk bilangan prima berikutnya yang belum ditandai hingga Anda mencapai bilangan akar kuadrat dari batas atas. Ini karena jika ada bilangan non prima yang lebih besar dari akar kuadrat dari batas atas, maka kelipatan bilangan tersebut sudah harus ditandai sebelumnya. Terus yang langkah kelima, setelah langkah-langkah di atas selesai, semua bilangan yang tersisa dalam daftar yang tidak ditandai adalah bilangan prima. Contoh penerapan algoritma CFA of Eratosthenes. Algoritma CFA of Eratosthenes untuk menemukan sebuah bilangan prima antara 2 hingga 30. Langkah pertama, buat daftar semua bilangan dari 2 hingga 30. Langkah kedua, tandai kelipatan 2 sebagai non prima yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Ketiga, tandai kelipatan 3 sebagai non prima, yaitu 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Langkah keempat, tandai kelipatan 5 sebagai non prima, yaitu 10, 15, 20, 25, dan 30. Setelah semua langkah selesai, bilangan-bilangan yang tersisa dalam daftar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 adalah semua bilangan prima antara 2 hingga 30. Analisis kompleksitas waktu dan penerapan dalam praktik. Kompleksitas waktu algoritma CFA of Eratosthenes memiliki kompleksitas waktu O n logaritma n, di mana n adalah batas atas yang ingin Anda cek. Ini membuatnya sangat efisien dalam menemukan semua bilangan prima dalam rentang besar. Penerapan dalam praktik algoritma CFA of Eratosthenes digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kriptografi, optimisasi komputasi, dan teori bilangan. Salah satu penerapan praktisnya adalah dalam menentukan bilangan prima dalam rentang besar untuk tujuan kriptografi, seperti generasi kunci pada sistem kriptografi RSA. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.